Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membaca komentar ya di aplikasi sebelah. Aku 1 bulan 2 kali didatengin Kredipo. Nah, sedangkan pengalaman saya, sekalian mau percaya atau enggak, terserah. Saya galbay di Kredipo itu sekitar kurang lebih 6 bulan yang lalu dan data saya tidak dialihkan ke pihak ketiga. Jadi cuma 3 bulan gak ada penagihan. Umumnya selama 3 bulan ke atas itu masih ada penagihan, tapi di saya pribadi gak ada penagihan. Lalu apa caranya? Simak ya baik-baik videonya. Untuk cerita detailnya kayak gini, waktu itu saya kecewa ya saya sama si aplikasi itu. Karena biasanya saya bayar lancar, ada limit kurang lebih 10 juta. Nah, 10 juta itu karena saya lagi butuh duit, akhirnya ada pinjaman yang sebentar ya kayak dana cicil cuma 1 bulan dialihkan ke dana. Tah, si nomor dananya itu gak sinkron ya. Akhirnya saya rubahlah si nomor dana itu. Jadi biar biasa menarik pinjaman yang cuma 1 bulan itu kalau nggak salah sekitar 700.000. Nah setelah cair pinjaman itu limit saya yang awalnya 10 juta jadi turun 1 juta. Mungkin kalau kalian jadi posisi saya pasti kecewa. Memang si paylater atau pinjol itu bermanfaat kalau misalkan kita hati-hati ya memakainya, jadi jangan gaya lubang tutup lubang. Nah setelah kecewaan itu akhirnya saya ya udahlah tanggung digalbaikan saja yang nominalnya kurang lebih 2,5 juta ya, kalau nggak salah kurang lebih 2,5 juta. Singkat cerita, biasalah ketika telat bayar ada penagihan seperti biasa. Pas 1 bulan kemudian ada FC lapangan yang ke rumah, lalu saya tanya surat-suratnya dan saya menanyakan ID card sama SPPI-nya, cuman dia gak bisa tunjukin SPPI-nya. Ya udah saya lewat, cuman sebelumnya pas ditelusuri si FC lapangan ini pernah ke rumah tapi gak kasih tahu saya ya. Terus menceritakan ke saudara saya bahwa saya punya hutang. Akhirnya saya lapor OJK dengan target perilaku petugas penagihan dengan alasan yaitu penyebaran data. Karena setiap ditagih sama FC lapangan itu gak boleh menceritakan hutang nasabahnya. Selanjutnya setelah laporan pertama dilaporkan ke OJK, terus hasil keputusan dari Kredipo ke saya itu bahwa si FC lapangannya dikasih himbauan untuk jangan membocorkan hutang nasabah. Ya udahlah karena udah ada kasih peringatan, ya udah biarin saja. Nah, yang kedua ini yang cukup fatal ya. Jadi si FC lapangan itu awalnya sopan ya menanyakan pembayarannya, terus fatalnya si oknum ini ya, oknum FC lapangan mengirim foto pengajuan saya waktu tahun 2022. Itu pengajuan pas selfie ya, sama hutang detailnya. Nah, di sanalah saya mulai istilahnya bukan kecewa ya, keberatan ya, karena itu kan data pribadi saya kok dikirim ke saya. Selanjutnya saya lapor OJK ya, awalnya ditelepon sama pihak si aplikasi. Kejadiannya kayak gimana, cuman ketika ditelepon itu saya mau mengirim bukti tambahan tapi ditolak sama si aplikasi. Setelah keluar laporan dari OJK dan bahwa pihak si aplikasi menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran ya, akhirnya saya keberatan di laporan OJK itu dan saya kasih bukti ke OJK-nya bahwa pelanggarannya kayak gini ya. Saya merasa keberatan, foto pengajuan saya itu dikirim ke saya padahal harusnya disimpan aja dulu. Selanjutnya setelah itu ada balasan kurang lebih 20 hari ya, paling telat 20 hari. Nah, setelah itu ada bacaan di email itu bahwa si FC lapangannya itu dipecat ya kalau nggak salah. Kalau gitu ya dipecat. Setelah itu ada penagihan lagi, cuman yang ketiga penagihan ke rumah itu si FC lapangannya nggak mau ketemu saya. Mungkin pemikiran saya pribadi, alasannya kenapa gak mau ketemu saya, karena kalau misalkan gak ada surat SPPI-nya, biasanya saya bakal lapor OJK dan mengajukan keberatan. Kenapa mengajukan keberatan? Karena ketika saya daftar ya di aplikasi tersebut, saya pakai data lengkap dan saya meminta ketika FC lapangan datang ke rumah saya bawa surat-surat lengkap. Itulah mungkin hanya perkiraan saja, si FC lapangan gak mau ketemu saya dan cuma minta foto bareng sama saudara saya.
Dan setelah itu lewat 3 bulan nggak ada penagihan lagi, sampai sekarang nggak ada penagihan dari Kredipo. Mungkin hanya perkiraan saya, itulah salah satu manfaat dari lapor OJK kalau misalkan ada FC lapangan yang melanggar di luar SOP. Tapi kalau misalkan udah ada SOP-nya ya kita juga nggak bisa ya, nggak bisa melapor. Kita melapor OJK ketika ada pelanggaran atau keluar dari SOP yang ditentukan oleh pihak OJK, yaitu peraturan POJK. Jika kalian ada pertanyaan seputar Galbay Pinjol atau PayLater, kalian bisa tulis ya di kolom komentar.